pertama kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Gerlach dan Ellie 1980 juga mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, agar diperoleh langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara bergantian. Nah, Gerlach dan Ellie pun mengatakan bahwa teknik yang kadang-kadang disebut metode dapat diamati dalam setiap kegiatan pembelajaran. Teknik adalah jalan atau alat atau way or means yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke arah tujuan yang akan dicapai. Guru yang efektif sewaktu-waktu siap menggunakan berbagai metode atau teknik dengan efektif dan efisien menuju tercapainya tujuan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Strategi pembelajaran diperlukan untuk memudahkan guru dan siswa dalam menjalankan proses pembelajaran dan menghasilkan capaian optimal tujuan pembelajaran. Tujuan utama teknologi pendidikan adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan kinerja. Untuk itu digunakan pendekatan sistemi atau pendekatan yang holistik atau komprehensif, bukan pendekatan yang bersifat parsial. Teknologi pendidikan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan analisis, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi, baik proses-proses maupun sumber-sumber belajar. Teknologi pendidikan bergerak dalam semua aktivitas manusia sejauh masih berkaitan dengan upaya memecahkan masalah belajar dan peningkatan kinerja. Dan teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi dalam arti yang luas, yaitu teknologi fisik atau hardware dan teknologi lunak atau software. Yang selanjutnya adalah variabel pembelajaran Raigul. Raigul dan Merrill mengklasifikasi menjadi 3 variabel, yaitu metode pembelajaran, kondisi pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran adalah faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran yang tidak dapat dimanipulasi. Nah, kondisi pembelajaran sendiri memiliki 3 kelompok. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik bidang studi dan kendalanya. Yang ketiga adalah karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran dapat dimanipulasi oleh perancang pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu organisasional strategi atau strategi pengorganisasian. Yang kedua adalah delivery strategi atau strategi penyampaian. Yang ketiga adalah manajemen strategi atau strategi pengelolaan. Yang ketiga adalah hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran mencakup semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Hasil pembelajaran dapat berupa hasil nyata atau actual outcome dan hasil yang diinginkan atau desired outcome. Actual outcome adalah hasil nyata yang dicapai penggunaan suatu metode di bawah kondisi tertentu, dan desired outcome adalah tujuan yang ingin dicapai, yang mempengaruhi keputusan perancang dalam memilih metode pembelajaran. Secara umum, hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah efektivitas, yang kedua yaitu efisiensi, dan yang terakhir adalah daya tarik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran di sini terbagi menjadi 2, yaitu secara student centered learning atau SCL atau teacher
Teacher Center Learning atau TCL. Nah, SCL sendiri yaitu salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pendekatan ini cukup efektif karena memberikan ruang kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali sendiri ilmu pengetahuannya dengan banyak sumber referensi yang dapat ia akses, sehingga nantinya mahasiswa akan mendapat pengetahuan yang jauh lebih mendalam atau deep learning dan mampu meningkatkan kualitas mahasiswa. Untuk yang TCL adalah metode pembelajaran yang bersifat satu arah selama proses belajar, yaitu model pembelajaran dengan lebih banyak mendengarkan materi oleh dosen yang ada di dalam kelas. Pada model pembelajaran TCL ini, seorang pengajar lebih banyak menjelaskan ilmu pengetahuan dari sudut pandangnya melalui bentuk ceramah atau lecturing, sedangkan mahasiswa lebih banyak diam, mendengarkan atau direkam materi dengan membuat catatan di kelas. Strategi pembelajaran yang termasuk ke dalam pendekatan ini seperti ceramah, demonstrasi, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu problem based learning. Nah, definisi dari problem based learning sendiri yaitu adalah problem based learning menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah, serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang penting dari materi ajar yang dibicarakan. Nah, problem based learning sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu learning is student centered. Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Yang kedua yaitu authentic problem from the organizing focus for learning, atau masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesional nanti. Yang ketiga adalah new information is acquired through self-directed learning, atau dalam proses pemecahan masalah mungkin saja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat adalah learning occurs in small group. Nah, agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha pengembangan pengetahuan secara kolaboratif, PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil. Terus yang terakhir yaitu teacher acts as facilitator. Nah, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan problem based learning. Yang pertama yaitu jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua adalah perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran model problem based learning atau PBL membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan pada model ini.